Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan keterkejutan dari keluarga Zen. Mereka mengatakan bagaimana mungkin anggota keluarga Y biasa kini menembus ranah hanya dalam beberapa hari saja. Setelah itu, dengan adanya keterkejutan dari orang-orang ini membuat Yeyun kemudian mengatakan, "Kenapa kalian berdua begitu terkejut? Kapan kita akan segera membuka segel Secret Black Moon ini?" Zen pun kini menegaskan, "Kita akan lihat siapa yang terkuat saat kita masuk ke dalam Secret Black Moon nanti." Di dalam hatinya, meskipun aku tak tahu mengapa keluarga Y menjadi begitu kuat, mereka mungkin belum bisa menandingi keluarga Zeng ini. Ya, kini sosok dari Yeyun juga menantang hal itu. Kita tunggu saja dan lihat saja. Formasi pun kini mulai diciptakan oleh ketiga keluarga yang ada untuk membuka Secret Black Moon, sehingga segel pun terbuka dan kini mereka pun akan mencoba untuk masuk ke dalam tempat itu. Zhou Xiong selaku tuan muda keluarga Zhou kini bergegas untuk pergi masuk ke dalam dengan begitu cepatnya. Kemudian ada Zheng Tianlong yang kini juga mengajak para pasukannya untuk bergegas masuk ke dalam tempat itu. Yeyun dan para pasukan juga kini bergegas untuk masuk ke dalam tempat itu. Singkatnya, kini mereka tiba di bagian dalam Secret Black Moon. Di sana, mereka pun sadar seperti yang diduga, dari bagian dalam Secret Black Moon, energi spiritual berlimpah sekali. Anggota keluarga Ye kini sangat senang karena jika mereka menggunakan ramuan roh ini untuk membantu kultivasi mereka, kekuatan mereka akan pasti meningkat pesat. Para anggota keluarga pun kini mengatakan jika ini semua disebabkan oleh fakta bahwa tuan muda punya jalan yang baik. Jika tidak, mereka tidak bisa untuk memanen hal yang semacam ini. Tak lama kemudian, Yeyun pun kini bergegas untuk masuk, tapi seketika dia mendapatkan notifikasi dari sistem yang menegaskan jika ada banyak harta suci 1 km ke arah barat laut. Dengan panduan sistem ini akan sangat mudah bagi si Yeyun untuk menemukan harta karun di Secret Black Moon. Dia bergegas mengajak para pasukannya untuk mulai bergerak. Di tengah apa yang terjadi ini juga, kita pun diperlihatkan dengan pasukan dari keluarga Zhou. Salah seorang anak buah mengatakan kepada tuan muda, kita harus bergerak lebih cepat atau semua harta karun diambil oleh keluarga Y." Tuan muda yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Mereka itu sekelompok idiot yang berlari kencang. Kau tahu apa? Mereka tak mungkin dapat menemukan jalan yang benar. Seandainya mereka dapat mengambil harta karun yang banyak, jika aku membunuh mereka di detik terakhir tetap saja, itu akan menjadi bagian milikku." Salah seorang anak buah kini mengatakan, "Tapi jika kita membunuh Yeyun di sini, keluarga Ye tidak akan mengampuni kita." Tuan muda menegaskan, "Hahaha, wilayah secret ini penuh dengan krisis dan binatang buas. Bagaimana keluarga Ye dapat menyalahkan kita dan punya bukti akan hal itu?" Semua anak buah pun paham dengan kebijaksanaan dari tuan muda mereka ini. Tuan muda juga menambahkan, pada saat itu nanti, selama kita mengatakan bahwa binatang buas yang melakukan pembunuhan, tidak ada yang tahu jika kita telah menghabisi Yeyun. Dan saat kemudian tiba-tiba Yeyun berhasil muncul di sana sambil mengarahkan pedang ke kepala dari sosoknya si tuan muda. Kini para anak buah mengatakan, "Yeyun, lepaskan tuan muda kami sekarang juga." Dan di tengah kondisi ini, si tuan muda malah berani mengatakan, "Yakinlah, jika aku adalah tuan muda keluarga Zhou, tak mungkin Yeyun ini berani untuk membunuhku." Tapi sayangnya, sosok dari Yeyun bergegas untuk melukai leher dari si tuan muda itu hingga membuatnya terjatuh. Di saat ini terjadi, para pasukan mulai geram dan mencoba untuk menghabisi Yeyun di tempat itu. Namun Yeyun berhasil membinasakan mereka semua dengan mudahnya. Yeyun kini menegaskan dengan lantang, "Kau telah salah untuk memilih jalan." Dengan kondisi ini juga, si Zhou mengatakan kepada Yeyun, "Beraninya kau dalam melakukan hal ini?" Yeyun kini menjawab, "Kenapa aku tak berani melakukan ini? Aku tak hanya berani menyakitimu, tapi aku juga akan membunuhmu." Si tuan muda pun kini sangat ketakutan akan hal itu dan menegaskan, "Yeyun, jika kau berani membunuhku hari ini, ayahku tak akan pernah melepaskanmu. Jika saatnya tiba, dia ingin seluruh keluarga Ye dikuburkan bersama-sama." Tapi tetap saja sosok dari si Yeyun tidak peduli akan ancaman itu. Yeyun kini juga mengatakan, "Bagaimana mungkin keluarga Zhou bisa punya bukti jika aku yang telah membunuhmu?"
Menurutku, wilayah secret ini penuh dengan krisis dan binatang buas. Pada saat itu, selama aku mengatakan bahwa binatanglah yang melakukan itu, kau jelas akan mati sia-sia. Sosok dari Tuan Muda pun sangat terkejut mendengar perkataan dari si Ye-Yun itu. Dan kini, dia mencoba untuk melarikan diri dari si Ye-Yun dengan merangkak. Namun sayangnya Ye-Yun kemudian mengatakan, "Jangan terburu-buru, Tuan Muda Zhou. Kali ini aku akan mencoba untuk menyerap semua energimu dan memberikanmu pelayanan khusus." Ye-Yun pun bergegas untuk mengambil energi dari si Tuan Muda, lalu kemudian membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, para pasukan dari Ye-Yun mulai mencoba memburu para hewan iblis yang ada di sana untuk meningkatkan dan mengambil energi spiritual. Di sana, ketika mereka berhasil menjalankan hal itu, tetap saja sosok dari si Ye-Yun merasa jika ini masih belum terlalu puas. Dia bahkan terkesan sangat lambat dalam melakukan jalannya. Padahal sebelumnya dia telah menyerap energi dari keluarga Zhou, namun itu masih kurang. Dia kini akan mencoba mencari harta karun yang jauh lebih berharga, hingga dia pun kini mendapatkan notifikasi dari sistem yang mana dikatakan jika di sekitaran jarak 300 meter terdapat ada ramuan tingkat ketiga. Ye-Yun yang mengetahui adanya hal yang semacam ini, dia pun sadar jika ini merupakan materi spiritual tingkat ketiga dan itu adalah prajurit tingkat master. Dia bergegas untuk mengambil harta karun itu dan juga sambil mengatakan kepada para pengikutnya, "Tunggulah semuanya untuk istirahat di sini terlebih dahulu. Saya akan datang untuk menjemput sesuatu." Di dalam hati dari si Ye-Yun, dia pun mengatakan, "Pasti ada binatang buas yang menjaga makhluk spiritual tersebut dan harta karun yang akan kutemui ini. Tapi aku tidak akan membuat para pasukanku dalam bahaya, jadi aku yang akan pergi sendiri." Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah tempat yang dimana ini merupakan tempat yang berisikan obat mujarab tingkat ketiga yang akan diburu oleh sosoknya si Ye-Yun. Di sana juga terdapat banyak sekali makhluk seperti kelelawar. Ye-Yun pun sadar jika ini adalah monster tingkat ketiga kelelawar Yin Feng. Dia juga ingin melihat seberapa kuatnya monster internal yang semacam ini. Kini, Ye-Yun pun mulai mencoba untuk mengambil harta karun dan mencoba menantang para makhluk yang ada. Dan saat kemudian para kelelawar pun mulai mencoba untuk menyerang ke arah si Ye-Yun itu. Tapi Ye-Yun bergegas untuk mengaktifkan serangan soniknya. Serangan yang sangat menggemparkan seperti itu membuat para kelelawar kini mulai mati seketika. Dan di tengah apa yang terjadi ini, Ye-Yun mulai menghabisi sisa-sisa yang ada. Dia juga tak tanggung-tanggung bahkan melakukan penyerapan terhadap para kelelawar yang ada di tempat itu untuk meningkatkan energi spiritualnya. Dan setelah berhasil masuk lebih dalam, Ye-Yun kini semakin mencoba untuk mendapatkan obat mujarab itu. Ketika dia akan melangkahkan kakinya ke sana, tiba-tiba ada buaya besar yang kini lantas akan menyerangnya. Untungnya Ye-Yun berhasil untuk menghindari hal yang semacam itu dan menghabisinya. Kemudian tanpa diduga, para pasukan buaya ini benar-benar telah mengepung keberadaan dari Ye-Yun. Mereka semua ini merupakan buaya batu bersisik hitam, monster tingkat ketiga. Kali ini Ye-Yun pun akan segera melakukan pembunuhan terhadap para pasukan buaya itu. Serangan pun kini mulai dikeluarkan oleh Ye-Yun dan itu menimbulkan efek kerusakan yang sangat parah sekali. Ye-Yun benar-benar mencoba untuk memberantas para buaya yang ada di tempat ini. Dengan pedangnya, Ye-Yun mencoba untuk mengaktifkan sebuah teknik pedang spiritual. Dan dengan kondisi ini, sebuah elemen pun kini mulai dia ciptakan begitu saja. Dan tak ada buaya pun yang kini berani memasuki wilayahnya. Serangan yang mematikan semacam itu membuat para musuh yang ada di tempatnya pun kini semakin kocar-kacir dan semakin menderita. Para iblis alias para monster di sini pun kini sudah benar-benar diwafatkan oleh si Ye-Yun. Dan tak habis sampai di sana, Ye-Yun juga tak lupa melakukan penyerapan terhadap energi yang terdapat pada para monster ini. Dengan begini, Ye-Yun berhasil memperoleh total 500.000 poin pengalaman. Dan kini dia telah berhasil menembus tahap ketujuh dari Blood Key. Dengan apa yang terjadi ini, Ye-Yun pun sangat senang karena dia sudah naik 2 level.
Dia kini akan mencoba untuk mendapatkan obat mujarab yang sangat dia tunggu-tunggu ini. Dan ketika dia akan mendapatkan itu, tiba-tiba serangan besar pun kini lantas langsung dia terima dari seseorang. Dan terduga itu adalah para pasukan dari keluarga Zeng. Mereka mengatakan, "Nak, si obat mujarab Biyuan Yogo ini adalah hal yang kami suka. Jadi kau tak boleh untuk mengambilnya." Ye Yun yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Dari mana kepercayaan diri itu berasal?" Tuan muda Zeng pun menjawab itu, "Kau, Yun, beraninya kau padahal kau merupakan pecundang gila." Serangan kini mulai dikeluarkan oleh sosoknya Tuan muda Zeng. Tapi serangan yang semacam itu berhasil dihindari dengan mudah oleh si Ye Yun. Dengan kondisi ini Tuan muda pun sangat terkejut. Dan saat kemudian dia mendapatkan sebuah pukulan dari si Ye Yun hingga membuatnya pun terpukul mundur ke belakang. Ledakan pun terjadi di sana sebagai bentuk sebuah peraduan antara tubuh dari Tuan muda Zeng dengan bebatuan di tempat itu. Para pasukan pun kini mengatakan, "Tuan muda, apakah kau tidak apa-apa?" Kini Ye Yun semakin percaya diri. Dia mengatakan, "Tuan muda Zeng, jika kau berani untuk mendapatkan barang-barangku, maka itu artinya kau bersiap untuk mati." Tuan muda Zeng pun kini mengatakan, "Kau ini sangat menarik sekali. Kalau begitu, kita akan lihat siapakah yang tak mampu keluar hidup-hidup dari sini." Tuan muda Zeng pun segera mengonsumsi pil bawaannya. Dan ketika dia melakukan hal itu, tiba-tiba sebuah efek yang sangat besar terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya pun kini semakin membesar dan mengeluarkan aura kekuatan yang begitu luar biasanya. Dengan apa yang terjadi ini, sosok dari Tuan muda Zeng menegaskan, "Sekarang kau akan menerima kematianmu, Ye Yun." Di tengah kondisi ini, para pasukan Zeng juga menegaskan, "Kakak senior alias tuan muda kita akhirnya menunjukkan bakatnya. Ini adalah ki dan pil darah tingkat kedua yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan sebanyak 3 kali lipat." Mereka sadar jika kemungkinan Ye Yun ini akan dibinasakan. Senjata kembali diambil oleh sosoknya si tuan muda Zeng. Dan kini dia menegaskan kepada si Ye Yun, "Ye Yun, kau kuberi satu kesempatan, berlututlah di hadapanku dan aku akan mengampuni nyawamu ini." Serangan yang semacam itu pun kini membuat si Ye Yun hanya bisa tersenyum saja. Dia kini juga menegaskan, "Jangan menangis jika kau nanti kukalahkan dengan mudah." Sebelum itu, di luar tempat perburuan kini, ketiga tetua alias ketiga ayah kini mulai saling menunggu anak-anak mereka untuk kembali. Sosok dari si ayahnya, Ye Yun, kini sadar jika kemungkinan akan terjadi sesuatu pada anaknya. Dan dengan apa yang terjadi ini juga membuat si kepala keluarga Zhou kemudian menegaskan, "Apakah kau, kepala keluarga Yi, khawatir anakmu akan terluka? Jika kau bertanya padaku, ada begitu banyak monster di sana yang akan siap untuk membunuh anakmu. Bahkan jika tidak ada monster, wajar jika tim bersaing memperebutkan harta karun satu sama lain." Kepala keluarga Zeng juga membenarkan hal itu. Dia mengatakan, "Siapa yang lebih kuat, maka itulah yang akan menjadi penguasa di tempat perburuan. Dan kehilangan nyawa adalah hal yang biasa." Si Patriark Zhou juga menambahkan, "Karena nenek moyang telah menetapkan aturan sejak zaman kuno, setiap orang harus patuh akan hal itu. Semoga si Patriark keluarga Yi tidak menaruh dendam kepada kedua keluarga kita ini." Patriark Yi kemudian menjawab itu, "Apa yang dikatakan oleh kau sangat benar adanya. Kau juga telah meremehkan anakku. Namun yang saya khawatir bukannya dia tidak kembali, tapi saya khawatir jika dia akan bermain dengan sangat liar dan akan membabi buta sekali." Tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka semua pun dikejutkan dengan kehadiran para pasukan Zeng yang kini telah terpukul mundur oleh sebuah serangan telak. Dengan kondisi ini si Patriark Zeng pun benar-benar tak menyangka tentang apa yang sedang terjadi. Anaknya pun kini jatuh ke pelukannya dengan keadaan yang terluka. Kini si Patriark menanyakan kepada anaknya, "Apakah kau baik-baik saja?" Si anak pun mulai kesakitan. Dia juga mengatakan kepada ayahnya jika ada yang tak beres dari tubuhnya ini karena diserang oleh seseorang. Dan itu adalah Ye Yun. Semua tulangnya
juga telah dipatahkan oleh si Ye-yun. Sang ayah pun kini tampak mulai kesal dengan apa yang sedang terjadi ini. Hingga akhirnya tibalah Ye-yun di tempat itu sambil mengatakan, "Tuan Zeng, putra agungmu menangis di tempat perburuan dan berteriak memanggil ayahnya. Jadi aku mengeluarkannya untuk membantunya keluar dari masalah itu." Dengan penghinaan dan peremehan yang semacam ini, membuat sosok dari si Patriark Zeng pun mulai risau. Apalagi pada saat ini anaknya pun tidak dapat untuk berbicara lagi. Yah, kini dengan lantangnya, si Patriark Zeng menegaskan, "Saya ingin Anda dibinasakan dan dipotong-potong untuk dimatikan." Meski demikian, dia tak mampu untuk berbuat banyak. Kemudian, giliran Patriark Zhou yang kini berbicara kepada Ye-yun. "Ye-yun, apa yang terjadi di dalam? Kenapa hanya timmu yang keluar? Di mana anggota keluarga Zhouku?" Ye-yun yang mendengarnya kemudian mengatakan, "Sebenarnya saya mencoba untuk menjaga anakmu itu, tapi dunia rahasia ini sangat berbahaya dan saya tak mampu untuk mengatasi itu." Ketika ini terjadi, Patriark Zhou semakin emosi. "Bocah kecil, Andalah yang pasti telah membunuh anak saya itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada satupun yang keluar?" Kini dia juga mengatakan, "Zheng Yinfeng, apakah Anda masih ingin menonton pertunjukan ini? Jika sosok dari Ye-yun ini dibiarkan, ini akan menjadi masalah serius di kemudian hari." Namun sayangnya sosok dari Patriark Zeng pun hanya bisa berdiam diri. Dan saat kemudian juga si Patriark keluarga Ye mengatakan, "Tuan Zhou, apakah kau lupa dengan aturan yang tadi kau katakan?" Si Patriark Zhou pun kini semakin emosi. Dia mengatakan, "Ye Wushuang, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Hari ini aku pastikan anakmu ini tidak akan kubiarkan untuk hidup. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?" Kedua pun berakhir sampai di sini.